Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aprilia dari kelas semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Gria Kencana. Saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-13. Langsung saja, bab apa sih? Langsung saja, sifat melawan hukum. Sifat melupak Langsung saja, sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Contohnya di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil dan melawan hukum material. Melawan hukum formil yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Melawan hukum material yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kesimpulannya yaitu yang pertama kesimpulan dari sifat melawan hukum yaitu yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Dan yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila terjadinya pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.